Ya, persiapan dilakukan untuk upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada 9 Juli mendatang. Rencananya upacara akan diadakan di sejumlah kota di Irak dan Iran selama beberapa hari. Persiapan sedang berlangsung untuk pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Truk dan derek bersiaga di luar Masjid Agung Teheran, tempat sebagian dari prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung. Sebuah platform besar juga terlihat yang diperkirakan akan menjadi tempat jenazah Khamenei disemayamkan selama upacara. Upacara nantinya akan digelar di sejumlah kota di Iran dan Irak selama beberapa hari. Ali Akbar Pourjamshidian selaku Wamendagri Iran sekaligus sekretaris upacara pemakaman publik pemimpin tertinggi Iran mengungkapkan rencana untuk memindahkan jenazah pemimpin tertinggi Iran ke Irak sebagai bagian dari serangkaian proses pemakaman kenegaraan. Setelahnya jenazah akan dikembalikan untuk dimakamkan di makam Imam Reza di Mashdad, Iran yang dijadwalkan pada 8 Juli mendatang. روز 17 تیر ماه برابر اون چه که در جدول زمانبندی ما پیش بینی کردیم پیکرهای مطهر ان شاء الله به کشور عراق منتقل خواهد شد و در یکی از دو فرودگاه بغداد یا فرودگاه نجف مراسم استقبال رسمی با حضور مقامات و سران و فرماندهان و بزرگان کشور عراق انشاءالله به صورت رسمی این مراسم در کشور عراق با حضور جناب نخست وزیر با محوریت و حضور جناب نخست وزیر کشور عراق انشاءالله این مراسم در کشور عراق برگزار خواهد شد. Ayatollah Khamenei meninggal saat awal-awal pertempuran Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Putranya Mojtaba Khamenei ditunjuk sebagai penggantinya. Setelah pertempuran berbulan-bulan, Iran dan Amerika menyepakati nota kesepahaman dengan diberi waktu 60 hari untuk kesepakatan akhir. Pemirsa, ribuan warga memadati reruntuhan Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Ya Hussein. Ribuan warga bersorak-sorai saat peti jenazah Ali Khamenei diarak selama upacara perpisahan. Mereka juga berdoa bersama dan memberikan penghormatan terakhir. Upacara jelang pemakaman Ali Khamenei resmi dimulai pada 4 Juli lalu. Sementara prosesi pemakaman akan dilakukan pada 9 Juli mendatang. Pemirsa, 8 hari terkubur di bawah reruntuhan bangunan, seorang pria di Venezuela akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup. Keajaiban terjadi di kota La Guaira, Venezuela. Laki Hernan Gil berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup setelah terjebak selama 8 hari di bawah reruntuhan bangunan yang ambruk akibat 2 gempa besar pada 24 Juni lalu. Saat gempa mengguncang, Laki sedang bekerja di sebuah ruangan kecil berbahan beton di area basement tempat parkir di samping pusat perbelanjaan Galerias Playa Grande. Operasi penyelamatan berlangsung selama lebih dari 72 jam. Lebih dari 100 personel pencarian dan penyelamat dari berbagai negara diterjunkan untuk menebus lapisan reruntuhan yang sangat berbahaya. O sea, es algo que realmente para nosotros es un milagro. Y cómo me siento, es increíble, ¿verdad? No nos lo creemos, pero hoy por hoy podemos decir, don Hernán va a estar con su familia próximamente. Entonces, nos damos por servidos aquí en Venezuela y no va a ser lo único, porque después de esto ya tenemos otros objetivos, nos vamos a trasladar a otras partes para poder tratar de poder aliviar un poco el sufrimiento humano, pero es increíble. Setelah dievakuasi, Laki langsung dibawa ke pusat layanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif.
Dua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni menyebabkan kerusakan luas dan ribuan korban jiwa. Pemirsa, bagai keajaiban, seorang pemuda berhasil diselamatkan setelah terjebak selama 5 hari di bawah puing-puing reruntuhan akibat gempa bumi yang mengguncang Venezuela Rabu lalu. Seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Aaron Levi Cantilo Vargas berhasil diselamatkan hidup-hidup setelah terjebak selama 5 hari di bawah runtuhan bangunan yang roboh akibat gempa bumi yang mengguncang negara bagian La Guaira, Venezuela pada 24 Juni lalu. Korban berhasil dikeluarkan dari gedung OPP 25 di sektor Tanah Guarena oleh tim penyelamat gabungan dari El Salvador, Meksiko, dan Venezuela. Karena sulitnya proses evakuasi, tim medis harus memberikan cairan kepada Vargas, sementara tim berusaha menjangkaunya. Setelah berhari-hari proses evakuasi, Vargas diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit untuk menerima perawatan medis. Vargas menceritakan bahwa ia adalah satu-satunya yang selamat dari gedung itu. Ia mengucapkan terima kasih kepada tim darurat yang telah mengevakuasinya dan Presiden Nayib Bukele yang telah membiayai perawatannya. Korban juga terus mengucap syukur kepada Tuhan atas keajaiban yang terjadi sehingga ia bisa selamat dari maut. Gracias, de verdad, vuelvo y repito, gracias por todo. Yo no merezco esto, pero creo que Dios utiliza influencias como la de usted para que todo esto se pueda cumplir. Menurut data hari Senin, jumlah korban tewas akibat gempa bumi telah mencapai 1.719 orang dan 5.000 orang terluka. Sementara jumlah total orang yang terdampak telah meningkat menjadi lebih dari 15.000 di seluruh negeri. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC memperingatkan kapal perang Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Selat Hormuz. Iran mengancam akan menyerang Amerika Serikat jika tidak segera mengubah haluan kapal kembali ke Samudra Hindia. 5-8, this is Sepah Navy, Captain. I told you keep your helicopter away from my vessel. IRGC merilis rekaman konfrontasi Angkatan Laut di Teluk Persia. Komandan Angkatan Laut IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal Angkatan Laut Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Selat Hormuz dan menyebut bahwa ini adalah peringatan terakhir. Iran melaporkan Angkatan Laut Amerika Serikat terpaksa mendaratkan helikopter dan meninggalkan Teluk Persia. Namun Amerika Serikat membantah adanya konfrontasi tersebut. Ya, saat ini kapal-kapal komersial mulai melintasi Selat Hormuz. Kapal yang melintas meningkat lebih dari 50%. Lalu lintas komersial yang melintasi Selat Hormuz meningkat tajam. Meski perundingan antara Iran dan Amerika Serikat berlangsung dalam kondisi rapuh, namun kapal-kapal komersial mulai melintasi Selat Hormuz. Kapal yang melintas meningkat hingga 50%. Namun mereka berada di bawah pengawasan khusus pemerintah Iran. Berdasarkan data perusahaan analitik Kepler, 223 kapal komersial melintasi Selat Hormuz pada periode bulan Juni atau rata-rata 32 kapal per hari. Sementara itu, di tengah sorotan masyarakat dunia, Iran menegaskan tidak akan mundur dari Selat Hormuz. Kapal-kapal bisa lintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari ke depan.
به راحتی این کار دیگه انجام شده. هیچ اتفاقی هم خلاف اون از بعد از اون شب دیگه تا الان هیچ ممانعتی برای این کار انجام نشد. ما از روزی که در حقیقت محاصره رو برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کردیم. خب شما نگاه کنید، این در مقابل توی چند روزی که من میگم شاید کمتر از 10-12 روز دیگه. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi wilayah yang dikuasai oleh militer Israel di Lebanon Selatan. Kunjungan dilakukan usai Israel dan Lebanon menyepakati gencatan senjata pada Juni lalu. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu melakukan kunjungan pertamanya ke wilayah yang dikuasai oleh tentara Israel di Lebanon Selatan. Ia berkunjung bersama Menteri Pertahanan Israel Katz dan Wakil Kepala Staf Mayor Jenderal Tamir Yadai. Mereka mendapatkan penjelasan terkait aktivitas di sektor tersebut dari Komandan Brigade di lapangan. Komandan Brigade juga menjelaskan terkait demonstrasi amunisi dan senjata inovatif untuk menghadapi ancaman drone. ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון ושגשוג. Padahal sebelumnya, Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku secara bertahap pada Juni. Namun hingga kini pasukan Israel tetap bertahan di Lebanon Selatan. Seribu hari perang menghancurkan Gaza, ribuan warga Palestina kini hidup dalam keputusasaan di tengah reruntuhan. Perang yang telah berlangsung selama 1000 hari terus meninggalkan luka mendalam bagi warga Palestina di jalur Gaza. Ratusan pengungsi yang berlindung di Universitas Islam Kota Gaza menyampaikan seruan putus asa kepada dunia internasional. Mereka mengaku setiap hari harus berjuang untuk mendapatkan keamanan, makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Bagi banyak keluarga, kehancuran akibat perang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Harapan agar konflik segera berakhir semakin memudar seiring berlanjutnya pertempuran. Sejumlah pengungsi menggambarkan Gaza sebagai wilayah yang kehilangan rasa aman, kehidupan normal, dan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. صار لها الحين 1000 يوم واعتقادي أنا أنها مش هتقف، هتستمر ويمكن تستمر كمان قد اللي راح، لأن أنت شايف اليهود اليوم بتزيد اغتيالات، حصار بتضايق على الناس، طلبات جديدة، ما فيش شيء يعني بوادر خير نقول ها بدأت. Di tengah kondisi yang terus memburuk, warga Palestina kembali berjuang agar komunitas internasional segera mengambil langkah nyata untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan dan meringankan penderitaan jutaan warga sipil yang terdampak konflik. Zionis Israel membunuh 4 anggota Hamas dan menghancurkan tempat peluncuran roket milik anggota Hamas di Gaza, Palestina. Dalam sepekan, pasukan Zionis Israel memburu pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Pada serangan baru ini, Israel membunuh 4 anggota Hamas yang memiliki rencana penyerangan ke tentara Zionis Israel di Gaza. Pasukan Zionis Israel akan terus melakukan serangan jika Hamas terus melakukan ancaman terhadap pasukan Israel di Gaza. Sementara itu, Zionis Israel juga membunuh salah satu komandan veteran Hamas, Abu Faher, di Rafah, Palestina. Israel mengklaim Abu Faher baru-baru ini bekerja merekrut anggota Hamas baru dan membangun kembali kemampuan batalion untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Israel. Sebelumnya, Abu Faher bertugas di divisi pasokan kelompok Hamas dan perlengkapan senjata ke jalur Gaza untuk melawan Zionis Israel.